Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Sirajuddin, jurusan Hukum Tata Negara SH semester 5 kelas A dengan nomor induk mahasiswa 11930300016. Kali ini saya akan memberikan jawaban dari review yang merupakan bagian dari ujian akhir semester mengenai mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Nah, dari materi-materi yang telah disampaikan dan didiskusikan oleh kawan-kawan di perkuliahan, kita membahas tentang mengenai pemekaran yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini, yang mana daerah-daerah tersebut kemudian akan berdampak pada sisi lain di Indonesia, baik segi ekonomi, politik, sosial, dan lain-lainnya. Hal ini secara bagian dari otonomi ini pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan bersama. Oke, secara definitif kita kaji bahwa pemekaran daerah adalah pembentukan suatu wilayah administrasi baru yang dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kota yang setaranya, kemudian juga di kecamatan, berlandaskan hukum dari pemekaran daerah itu sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, tujuan dari pemekaran ini seperti yang diutarakan di dalam undang-undang tersebut, antara untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan kehidupan demokrasi, pertumbuhan pembangunan ekonomi di daerah melalui pemekaran. Kemudian juga selain itu untuk mengelola potensi daerah, sumber daya di daerah tersebut, kemudian meningkatkan keamanan serta ketertiban daerah, serta juga terciptanya hubungan yang serasi harmonis antara pusat dengan daerah linear. Oke, yang pertama yang saya bahas adalah pemekaran di Bandung. Bandung ini diawali dengan terbentuknya Kabupaten Bandung pada tahun 1641, yang kemudian hal itu terdapat di dalam suatu piagam, yakni Piagam Sultan Agung Mataram. Kemudian juga tahun 1810 pemerintah kolonial Belanda itu merintis pembangunan kawasan pemukiman di sekitar kota Bandung yang sekarang ini pada tahun. Nah, Kabupaten Bandung itu kemudian menjadi kota Bandung pada tahun 1906. Selain itu, Bandung juga merupakan ibu kota provinsi di Jawa Barat yang menjadi pusat dari kegiatan pemerintahan daerah provinsi. Kemudian yang paling utama adalah pemekaran ini dinilai sangat berguna gitu bagi masyarakat Bandung, khususnya masyarakat Bandung. Nah, namun tidak menutup kemungkinan ada problema seperti yang diutarakan oleh pemakalah kemarin, bahwasanya pembuatan KTP dan administrasi Kabupaten Bandung itu sendiri itu sangat jauh berada di Soreang, sementara ada wilayah-wilayah lain yang jauh jaraknya dari wilayah Bandung Soreang tersebut, seperti Nagreg atau Majalaya gitu. Seperti itu. Kemudian Bandung juga hari ini telah terbagi menjadi beberapa wilayah administratif. Ada Bandung Timur, Bandung Selatan, Kota Bandung. Lalu yang kedua adalah upaya pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan, atau yang disingkat dengan Garsel. Berdasarkan data, terdapat pada 15 kecamatan di Garut Selatan yang ekonominya kaya akan pertanian, perkebunan, perikanan yang perlu diolah dan dibantu oleh pemerintahan daerah. Kemudian dari segi pendidikan, Garut Selatan ini masih menjadi PR yang sangat besar bagi pemerintahan di sana dan masyarakat di sana tentunya, karena
berdasarkan data bahwa masih banyak masyarakat di daerah Garut Selatan yang putus sekolah. Sarana prasarana pun belum begitu memadai, sehingga stabilitas ekonomi di sana perlu untuk dirapihkan dan dituntaskan supaya stabil. Kemudian daerah ketiga di Jawa Barat yaitu daerah Sukabumi. Nah, secara teritorial geografis Sukabumi ini adalah merupakan satu wilayah yang paling luas di daerah Jawa Bali, kabupaten terluas gitu. Maka Kabupaten Sukabumi ini terbagi menjadi dua wilayah yang berbeda karakteristik, yaitu Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Sukabumi Selatan. Nah, karakteristiknya Sukabumi Utara ini lebih ke perkotaan, sedangkan Sukabumi Selatan ini lebih ke pedesaan gitu. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara daerah-daerah tersebut yang alasannya kurang optimalnya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi-potensinya pun berbeda, sehingga pada akhirnya pemerintah daerah Sukabumi dituntut untuk memikirkan dan mengelola potensi-potensi yang ada, seperti di daerah Kabupaten Sukabumi Selatan yang notabene pedesaan, itu bagaimana kesejahteraannya bisa sama dengan di daerah Sukabumi Utara. Kemudian juga otonomi khusus di daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasar pada latar belakangnya, karena daerah istimewa Yogyakarta itu eksis sebelum pemerintahan Republik Indonesia juga eksis gitu. Maka dipertahankanlah eksistensi pemerintahan yang berdaulat ini yang memang sudah berdiri sebelumnya. Maka status daerah istimewa di sana yakni dibuat oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam yang ke-8. Kemudian secara pemerintahan dikuasai oleh monarki gitu. Namun hal itu tidak menjadi suatu permasalahan karena berdasarkan pada teori demokrasi yang dititik beratkan pada adalah pemerintahan dengan rakyat memiliki kedaulatan tertinggi, sama halnya dengan amanat konstitusi. Namun pada pelaksanaan otonomi khusus, yang khusus ini dikecualikan dalam berbagai hal seperti pemilu, pemilihan kepala daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Ya, itu. Kemudian setelah itu ada otonomi khusus daerah Nangro Aceh Darussalam. Nangro Aceh Darussalam ini berdasarkan historis juga merupakan wilayah yang paling kuat nilai-nilai keislamannya, sehingga menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Untuk pemakalah mungkin kemarin lebih menyebutkan sebagai daerah yang konservatif gitu. Nah, Aceh itu memiliki daerah otonomi yang diatur sendiri dan memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk minyak bumi dan gas alam gitu. Sehingga diperlukan sebuah otonomi khusus, ini daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam, yang kemudian berpengaruh pada nilai-nilai sosial masyarakat seperti peraturan daerah yang sangat khusus, kemudian mekanisme peradilan yang khusus gitu, seperti itu. Yang keenam ada otonomi khusus Papua. Nah, beberapa kalangan di Papua dulu itu pernah menggugat untuk mengembangkan kekhasan budaya ini dalam konteks NKRI melalui kebijakan pada tingkat nasional bersifat khusus. Maka dengan sejalan pada napas desentralisasi pasca reformasi, ada tuntutan berkembang itu direspon oleh pemerintah pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Nah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini merupakan landasan yuridis atas pelaksanaan otonomi khusus tersebut, yang diawali dengan konsideran diakhiri dengan penjelasan umum pasal per pasal mengenai otonomi khusus di Papua. Nah, namun
hal ini juga melihat pada aspek sosiologis, di mana Papua dan Nangro Aceh Darussalam pun tadi itu berada di ujung dari ujung ibu kota negara, yaitu Jakarta. Pusat prasarana yang masih jauh dan masih sulit untuk dijangkau menjadi salah satu alasan dua daerah ini menjadi suatu daerah yang memiliki otonomi khusus. Ya, karena kalau kita berbicara data berdasarkan analisis regresi linear dan korelasi produk momen menunjukkan bahwa kebijakan otonomi khusus ini di Papua ini berdampak positif dalam artian bahwa kurang lebih 8% masyarakat yang dikatakan sejahtera, 82% cukup sejahtera, dan diukur berdasarkan indikator kesejahteraan memiliki rumah, sandang, pangan, dan papan yang tercukupi bahkan secara fisik. Ini kesehatan, lingkungan, mental, baik itu pendidikan dan budaya, serta spiritual yang ruang lingkupnya adalah moral dan etika. Dengan demikian, hal ini saja yang dapat saya sampaikan. Otonomi khusus pada dasarnya adalah suatu sarana untuk pembangunan supaya terjadinya stabilitas ekonomi khususnya, yang kemudian akan melahirkan pada stabilitas politik, kemudian juga akan melahirkan pada stabilitas pendidikan. Itu kalau menurut Nasir. Terima kasih, saya Jarsi Rojudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.